lain. Ya, bagaimana inilah kegiatan kita di hutan. Gimana Ki? Gimana keadaanmu? Lihat Ki. Lihat. Apa maksudnya? Masih segar bugar Ki. Memang benar berarti. Dua manusia yang kemarin yang kau bawa ke untuk menyerang gubuk selamat ini, manusia iblis. Kau tidak mungkin hidup kembali, Alek, kalau memang bukan dihidupkan dari iblis yang sengaja untuk membentengi tubuhmu, Alek. Dia bukan iblis Ki, dia guruku. Kau tahu? Karena kalian takut. Itu belum seberapa Ki. Alek, Kiselamat tidak pernah takut. Walaupun dia berasal dari Goa Batu Lugu, Kiselamat tidak akan pernah takut, Alek. Kenapa kau seorang diri? Mana dua gurumu kemarin? Jangan coba-coba dia ingin membakar kembali gubuk Kiselamat. Aku hanya memastikan. Kau takut? Kalian takut dengan kami Ki? Alek, kau katakan takut. Api saja aku tidak takut dengan api, apalagi cuman hanya guru iblismu saja. Kau tidak takut karena kau dibentengi Ki? Sudah, Alek, kau sudah berani nekat kembali mendatangi gubuk Kiselamat. Hentikan kau untuk membebaskan Bos Gimon. Aku tidak akan menghentikan langkahku Ki. Aku akan tetap menghalangimu dan menyelamatkan Bos Gimon Ki. Sengaja kau akan tetap menghalangimu. Jangan hanya karena 1000 sertifikat yang ada di tangan Bos Gimon, kau rela mengorbankan nyawamu, Alek. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkannya Ki. Itulah yang dijanjikan Tesen dan Mahesa kepadaku. Kau hanya dijanjikan 500 sertifikat kemewahan duniawi, tapi kau tidak pernah memikirkan nyawamu, Alek. Jangan sampai kesabaran orang lain di hadapanmu habis, Alek. Aku akan berhenti mengikutimu. Aku akan berhenti mengganggu jika kau berjanji tidak akan ikut Bang Rey lagi dan ikut kami Ki. Apa urusanmu untuk menghentikan langkah-langkah Kiselamat? Kau yang harus berhenti dan nyari muka bumi ini, Alek. Karena kau jadi penghalang Tisen Ki. Kalau Aki menjadi penghalang Tesen, itu karena perilaku buruk yang ditanamkan dari Tesen, bukan karena Aki ingin mengikuti jejak siapapun. Ki, sudah, Alek. Baik buruknya itu bukan kau yang menilai Ki. Pekerjaan kami adalah pekerjaan yang baik menurut kami Ki. Karena kami mendapatkan banyak uang dari sana Ki. Itulah ketika otakmu sudah dicuci dengan uang yang dijanjikan dari Tesen. Apapun yang kau lakukan, ingat, Alek, Ki, uang hanya menjadi setan di muka bumi ini apabila kita tidak bisa mengendalikannya, Alek. Kau bayangkan Ki, kau bayangkan. Lihat, banyak kebun sawit Bang Rey. Itu kalau kami kuasai Ki, itu uang sudah pasti Ki. Itu memang benar uang, tapi kau mengorbankan nyawa orang lain. Masih ingat kau ketika tangan kau Aki patahkan, hampir berminggu kau menderita kesakitan hanya karena kau menginjak-injak saudara kami Mas Roni ketika dia bekerja mencari sesuap nasi, Alek. Ya, itu bekerja untuk kami. Terserah kami mau diapakan Ki. Tapi tidak kalian bayar, sedangkan mereka mencari uang hanya untuk sesuap nasi dan menyekolahkan anak-anaknya, membiayai hidup keluarganya. Apa kalian tidak peduli? Apa urusannya dengan kalian? Ketika ada kezaliman di hadapan Kiselamat, maka Kiselamat tidak akan membiarkannya. Karena Aki yakin manusia adalah sederajat di hadapan Yang Maha Kuasa. Itulah yang tidak ada di otak kalian, Alek. Dan kami akan terus melanjutkan Ki. Kalau Dan kami akan terus melanjutkannya. Karena itu keuntungan bagi kami Ki. Mempekerjakan orang tidak kami bayar. Menguasai lahan tanpa uang Ki. Jadi apabila ada orang-orang seperti Kiselamat, Bang Matomlo, Abah Yoka, Ompong menghentikan langkah-langkah kalian, kalian lebih baik perang dengan kami. Nyalimu besar sekali, Alek. Di mana Tesen dan Mahesa saat ini? Biar sekalian berurusan dengan mereka bertiga dengan kau, Alek, daripada kau mengorbankan nyawamu sendiri. Biar kita tanam di muka bumi ini sekalian. Aku percaya pada guru. Aku tidak akan mati Ki. Aku tidak akan mati. Kau lihat sendiri kemarin. Aku sudah hampir mati berkat lonceng kemarin. Lonceng itu Aki hanya ingin membuktikan apakah benar manusia iblis yang berasal dari Goa Batu Lugur itu bisa menghidupkan ketika kau terkapar di tengah hutan. Cukup Ki, dia bukan iblis. Cukup, dia bukan iblis Ki. Dia memang bukan iblis, tapi setan di hadapan Kiselamat. Kenapa kau tidak? Kau yang setan Ki. Kiselamat setan. Kiselamat setan. Ya Ki. Berarti setan yang di hadapanmu inilah yang akan menghadir tubuhmu sampai gemuk, Alek. Aku tidak akan mati Ki. Aku tidak takut ancamanmu. Kau tidak takut ancaman dari Kiselamat. Kiselamat tidak pernah mengancam. Tapi kalau kau ingin dibuktikan, akan Aki buktikan. Akan Aki buat kapal di sini, Alek. Dan ingat, ini gubuk Kiselamat.
Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu apabila kau memang benar-benar kehabis di sini, Alek. Hah? Aku memang tidak akan bisa mati. Oh, kau tidak Aku bisa tidak mati. akan bisa mati. Aki dari tadi sabar menghadapi Alek. Karena Aki tidak ingin menambah permusuhan dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Manusia iblis yang kau datangkan dari Gua Batu Lugur, Aki yakin. Itu hanya karena sudah kau janjikan kau iming-iming sertifikat 500 sertifikat yang ada di Bos Kimon. Bilang saja. Tapi Aki yakin sertifikat itu tidak akan kalian berikan kepada mereka. Karena apa? Otak licik Tesan Mahesa. Dan kau sudah ada berada di bawah telapak kaki Selamat. Bilang saja kau takut, Ki. Dan aku mendatangkan dua guru Ki. Bilang saja kalian takut. Takut Selamat. Selamat terlahir ke muka bumi ini tanpa sehelai benang dan tanpa kawan. Jadi tidak ada kata kamu di dalam diri Selamat lu takut menghadapi manusia-manusia iblis yang ada di muka bumi ini. Selagi Selamat menapak kaki di bumi ini, Selamat tidak akan pernah takut dengan siapapun, Alek. Yang Selamat takutkan hanya apa? Hanya sang pencipta penguasa alam, Tuhan semesta ini, itu yang kita takutkan. Karena kita yakin tubuh Selamat ini bergerak atas izin dari Yang Maha Kuasa. Bukan iblis-iblis yang kau banggakan itu, Alek. Aku tidak percaya ocehanmu. Aku hanya percaya bahwa aku dilindungi oleh guru. Oh. Aku tidak percaya. Kau Iman, percaya dilindungi dari guru. Baik, Alek. Aku akan buktikan bahwa gurumu itu adalah setan, bukan penguasa alam, bukan orang yang paling hebat di muka bumi ini. Sekali lagi, dia bukan setan, dia bukan iblis. Dia bukan setan, dia bukan iblis. Dia, Tapi dia adalah pemilik Gunung Batu Lugur, Ki. Oh, dia penguasa Gunung Batu Lugur. Oh, ini Itulah kau sendiri. Kau yang mendatangi. Kau mengikutiku dari belakang, Ki. Aki sengaja mengikuti kemana kau melangkah, Alek. Karena Aki ingin tahu siapa sebenarnya orang yang berada di belakang Tesan dan Mahesa, sehingga kalian merasa sombong, ingin coba-coba menggempur, menyerang padepokan dari Bangka Lampung hanya untuk membebaskan Bos Kimon. Sudah aku katakan, apapun akan kami lakukan untuk membebaskan Bos Kimon, Ki. Itu perjanjian kami dengan Bos Kimon. Jika memang dia bisa dibebaskan, dia Mimpi kau terlalu tinggi, Alek, untuk membebaskan Bos Kimon. Bos Kimon bertobat saat ini. Karena apa? Karena Ki yakin disitulah Yang Maha Kuasa menggerakkan hati manusia. Ia tidak ingin tewas dalam keadaan kotor dan tubuhnya dalam keadaan penuh dengan dosa. Walaupun 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari, Bos Kimon mungkin ingin membersihkan dirinya sebelum dia dimakan hiu. aku yakin Bos Kimon tidak berdosa, Ki. Berdosa itu untuk kalian, Ki. Oh, jadi untuk kami dia tidak berdosa. untuk kalian tidak berdosa. Karena tidak ada dosa dia di mata kalian. Kami percaya, Yang ada kami di tidak mata ada- kalian adalah uang, harta, kemewahan, kepuasan, kesenangan duniawi. Itulah yang membuat kalian tersesat terlalu jauh di muka bumi ini, Alek. Kami tidak munafik, kita. Itulah yang kami cari di dunia ini. Oh, kau tidak munafik. Itulah yang kalian cari di dunia. Alek, sekali lagi aku sampaikan kepada kau. Ketika kau sudah dikuasai hawa nafsu, tidak ada lagi kebaikan orang lain dan kebenaran itu hanya milik kalian, maka setan itu akan semakin merajalela di dalam dirimu, Alek. Kau sudah coba-coba mendatangi gubuk Selamat, menyerang Selamat dari belakang, karena kau yakin kau sudah dijanjikan bahwa kau tidak akan tewas di hadapan Selamat. Ingat, Alek, Aku percaya itu. apa yang terjadi itu bisa saja mungkin terjadi apabila Yang Maha Kuasa berkehendak. Jadi jangan sampai keikhlasan hati Selamat menjalani kehidupan di muka bumi ini menenggelamkan nyawamu di gubuk Selamat ini, Alek. Oh, banyak bicara. Aku tidak mau dengar ocehanmu. Ngajar kau. Nyali besarmu ternyata memang sudah membutakan kehidupanmu, Alek. Karena aku percaya guruku melindungiku, Ki. Oh, karena kau percaya gurumu melindungi. Itulah modalku, Ki. Alek, aku yakin kau tidak seorang diri. Siapa yang berkelepat di sana tadi? Hah? Siapa yang berkelepat di sini tadi? Aku sudah pasti. Aku sudah berbicara kepadamu. Guruku tidak akan tinggal diam, Ki. Berarti
gurumu sudah memantau, ingin menguasai lebah, kumbang, semua hewan yang ada di hutan ini, agar kau tidak bisa diserang. Alek, Aku percaya guruku melindungi Ki, ya. Walaupun aku dapat seorang diri di sini Ki. walaupun Ada mereka di belakangku, kau tahu, ha? oh, aku lihat memang ada kekuatan lain pada dirimu, Alek. Tapi dengan sombongnya kau, itulah yang akan membuat kau sengsara di kemudian hari, Alek. Sudahlah, Alek. Lebih baik kau nyak ke Batu Lugur. Sampaikan kepada dua guru setan tersebut bahwa Kiselamat tidak pernah takut untuk menghadapinya. Dan jangan coba-coba dia mendatangi padepokan dari Bangka Lampung kalau tidak ingin ditenggelamkan dengan berskimon di laut yang paling dalam. Aku baru bisa sombong Ki, ya. Karena kalian takut didatangi Ki, ya. Oh. Jika memang kalian tidak takut, Kalau Kiselamat takut, Alek, tidak mungkin Kiselamat berada di hutan seorang diri. Bukan dua iblis gurumu yang kau banggakan dari Gunung Batu Lugur itu saja. Harimau serigala yang ada di hutan Kiselamat ini pun tidak pernah ditakuti karena dia bisa bersaudara. Begitupun dengan makhluk-makhluk yang lainnya. karena kau pakai sihir Ki, ha? Kau Hei, pakai Alek, sihir, ha? jaga mulut kau. Ketika Kau perintahkan mereka, ha? Tanpa sepengetahuanku, ha? Bayang-bayang, hanya bayang-bayang saja Ki. yang sihir itu yang dikeluarkan dari dua iblis yang kau datangkan, Alek, Tidak, Kiselamat Ki. bersahabat dengan seluruh binatang di hutan ini. Kenapa? Karena Kiselamat memiliki rasa belas asih kepada semua makhluk ciptaan yang maha kuasa, bukan karena iblis yang dijanjikan 9 nyawa kepada dirimu, Alek. Sudahlah, Alek, tidak usah kau meninggalkan bicara di hadapan Kiselamat. Kalau itu bukan sihir Ki, itu nampak Ki. Ini hanya adik aku saja yang nampak Ki, ha? Apakah itu bukan sihir Ki? Apa namanya? Karena kita hidup itu ada di dua alam, Mas. Ada alam nyata dan alam gaib. Ketika makhluk yang ada di hutan ini pun memiliki kekuatan seperti itu untuk menyerangmu, itu bukan sihir, Alek, tapi sihir yang dijanjikan dari guru kau 9 nyawa kepada dirimu. Itulah sihir sesungguhnya yang dikuasai dari setan, Alek. Tidak, aku percaya itu. Percaya Ki. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya pada guru. Lebih baik kau percaya kepada guru Entot dan pot yang ada di Sungai Tempuran Kenapa? daripada kau percaya dengan dua iblis yang ada di Gunung Batu Lugur. Kenapa aku harus percaya dengan mereka? Aku tidak kenal mereka, tapi aku pastikan guru Entot akan membela aku Ki. Aku yakin mungkin guru Entot akan membelamu karena Don Pot pernah kau ancam, jangan-jangan. Karena siapa yang tidak tunduk dengan uang? Oh, tapi Kiselamat tidak pernah tunduk dengan uang, Alek. Karena uang itu aku anggap hanya hiasan di muka bumi ini yang bisa membuat celaka dunia ini. Kau ingat, Alek? Itulah bodohnya kalian. Ha? Kalian tidak. Banyak sekali, Alek. Manusia di muka bumi ini putus hubungan darah hanya karena uang. Putus hubungan adik kakak hanya karena uang. Putus hubungan antara bapak dan anak hanya karena uang. Kami tidak peduli. Uang itulah penghancur muka bumi ini apabila kita tidak bisa mengendalikannya, Alek. Maka dari itu, yang akan lihat pada dirimu, uang itu sudah merusak otak pikiran. Sehingga kau tidak memiliki otak dan pikiran lagi, tidak ubahnya seperti hewan yang ada di hutan Kiselamat ini. Tutup mulut. Hantam mulutmu. Ha? Cukup kau menghina. Kenapa kau tidak terima ketika Hakim mengatakan bahwa gurumu tidak ubahnya seperti setan, sedangkan dirimu tidak ubahnya seperti setan? Karena apa, Alek? Karena kalau kau tidak dikuasai dari hawa nafsu, otak dan pikiranmu akan berjalan sesuai dengan manusia normal. Tapi ketika hawa nafsumu sudah sampai di ubun-ubunmu, Alek, tidak ada lagi kebaikan buat orang lain. Yang kebaikan adalah uang yang kau ingin kau dapatkan. Aku hanya berpikir realistis. Ha? Setesan Mahesa memberiku uang. Ha? Apakah aku harus diam saja? Ha? Oh, Aku diutus Aku oleh bingung. mereka. Ha? Kau berpikir realistis. Berarti kau masih memiliki otak. Aku kira kau tidak memiliki otak lagi dan tidak bisa berpikir. Aku masih punya otak. Ini otakku di kepala. Kalau kau memiliki otak, kenapa yang aku lihat hanya hewan melata di hadapan Kiselamat? Kurang ajar. Aku bukan hewan. Masih kau ingin sombong di hadapan Kiselamat? Kalau kau memiliki otak, Alek,
pasti kau berpikir normal. Ini otakku Ki. Yang Aki lihat, kau tidak memiliki semua yang ada di kepalamu. Seperti kau tahu udang, yang otaknya ada di kepala, yang tainya ada di kepala. Kau tidak ubahnya hewan udang yang ada di sungai, yang memiliki kotoran di kepalanya. Karena dia otakmu, Alek. Di pikiranmu, Alek, hanya kotoran, sampah. Tidak ada bisa berpikir normal. Walaupun aku udang, itu juga enak untuk dimakan. Kau tahu? Memang benar, dia akan enak untuk dimakan bagi orang-orang yang berpikir. Tapi untuk kau, Alek, hanya ada nya yang ada di kepala. Ini lebih baik kau ajak Mahesa, Tesan, dan dua guru iblismu itu untuk mendatangi gubuk selamat. Dan jangan pernah kau berpikir ingin coba-coba membakar gubuk selamat lagi. Kalau kau tidak ingin kami lenyapkan di muka bumi ini. Aku tidak aku berhenti mengganggu kalian. Jika Alek, kalian bos Gimu turunkan ada dilepaskan. bicara. Aku ingin bicara baik-baik kepada kau, Alek. Turunkan ada bicaramu. Lepaskan bos Gimu Ki. Sudah selesai perkara urusan kita. Oh, jadi lepaskan Bos Gimon, hentikan tobat Bos Gimon, bebaskan Janggar, bebaskan Supeng, maka habis perkara. Ya Ki, kami tidak akan henti-hentinya. Kau Itulah ketika Di kau tidak padepokan memiliki kita. otak, Alek. di padepokan sudah banyak orang-orang kami untuk membebaskan bos Gimu. Tapi aku yakin tidak ada satupun dari mereka yang bisa menembus sebagai gaib untuk membebaskan Bos Gimon. Itu karena kalian curang, kalian pakai sihir Ki. Hei, bukan pakai sihir, tapi kami memagari agar tidak diganggu dari setan-setan nyata di muka bumi ini. Banyak bicara kolek, kau kurang ajar. Kau Kami bukan katakan setan. kami memiliki sihir, tapi otakmu. Kalian mempunyai kesaktian, tapi tidak untuk dimanfaatkan. Harusnya dimanfaatkan untuk mencari uang sebanyak-banyak ya Ki. Oh. Kau tahu? Jadi kekuatan itu hanya untuk dijadikan mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu ya. Boleh, Itu kakek? ilmu yang kudapat dari guru. Bolehkah kakek bertanya kepadamu, Alek? Apa? Ketika kita memiliki kekuatan, ketika kita memiliki ilmu, gunakanlah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu harusnya yang kalian. Kau tahu, Alek? Ilmu sebaik-baiknya ilmu di muka bumi ini. Ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan kepada dirinya pribadi. Tetapi ketika ilmu dan kekuatan hanya kau digunakan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, Alek, maka ilmu tersebut akan dipengaruhi dari setan. Kau tahu setannya ada di mana? Ada di hadapan Kisamat ini yang sudah mendewakan uang. Kau setan Ki. Kau tidak mau dikatakan setan. Sedangkan kau sudah seperti setan nyata di hadapan Kisamat ini. Tidak demikian. Aku hanya berpikir, udah kukatakan aku pikir realistis. Aku punya ilmu, aku punya kekuatan. Salahkah aku memanfaatkan untuk mencari uang sebanyak-banyak? Tidak ada yang salah, Alek, untuk kau untuk mencari rezeki di muka bumi ini, Alek. Tapi kau tahu, rezeki yang dari Yang Maha Kuasa itu, apabila kita manfaatkan, kita gunakan dan kita sadari dengan baik, sejatinya rezeki itu hanya sebutir nasi yang masuk ke tenggorokan, setetes air yang masuk ke tenggorokan, itulah sejatinya rezeki. Baju, jam, sepatu, semua yang kau pakai ini hanya titipan, semudah membalikan telapak tangan. Apabila Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ingin mengambilnya, Alek, termasuk nyawamu pun semudah membalikan telapak tangan apabila yang Maha Kuasa berkehendak. Jadi tidak akan sombong kau di hadapan Kisamat. Aku tidak percaya itu. Yang jelas aku beli pakaian, aku beli jangan pakai uang Ki. Oh. Bukan pakai Tuhan. Kau itu. Alek, memang benar, semua yang kau miliki kau beli dengan uang. Tapi Alek ingat, segala sesuatunya itu atas izin dari Yang Maha Kuasa, bukan dua iblis yang ada di batu tersebut. Banyak bicara dari tadi, kau tidak bisa jelaskan. Kau nanti kau hajar sampai tewas di sini, Alek. Aku tidak takut ancaman. Aku tidak takut ancaman. Baiklah, Alek. Aku percaya guruku melindungiku Ki. Aku mempunyai 9 nyawa Ki. Katakan mana? Tadi aku tadi aku sabar menghadapi.
Jangan Ki. Nampaknya masih kurang dua darah perawan. Jangan Ki. Aku harus berusaha menyempurnakannya. Jangan Ki. Kau ingin menyempurnakannya, Alek? Kau ingin menyempurnakannya? Pusaka ini kau ingin gunakan untuk menghabisi dua darah perawan lagi agar kau sempurna. Jangan sampai, Alek. Jangan sampai pusaka ini membenggal kepalamu sendiri, Alek. Ampuni aku Ki. Jangan Ki. Jangan kau ambil. Jangan kau ambil pusaka itu Ki. Aku tidak butuh pusaka setan ini, Alek. Kau kurang ajar kau. Kau di mana Tesan? Hentikan kalian ingin membebaskan Bos Gimon. Bos Gimon sudah tenang di padepokan. Dia sudah menyiapkan dirinya untuk menyongsong kematiannya. Laut terjun di samping rumah Atot yang ada di si peninjauan. Ikan hiunya sudah menanti tubuh-tubuh gempal dari Bos Gimon. Itu tidak akan terjadi. Itu karena doktrin kalian. Bos Gimon tidak akan mau melompat ke laut Ki. Kurang aja, kurang aja. Jangan kau katakan Bos Gimon itu. Kami akan memaksanya, Alek. Semua itu tidak akan terjadi. Bahkan Dan kami akan menghalanginya Ki. kau tahu. Kau lihat saja di padepokan. Sudah banyak orang-orang kami Ki. Alek, apakah kau sadar? Sudah beberapa hari ini kau tidak mendengar kabar dari Janggar. Janggar sudah kami kuburkan. Tidak Ki. Tidak mungkin. Karena dia terlalu berontak ketika Bos Gimon sudah mengajaknya untuk merubah perilakunya. Bahkan dia memaksa untuk kabur. Bahkan dia ingin coba-coba memutuskan ikatan yang mengikat tubuhnya. Makanya Itu semua tidak akan terjadi. apa Aku tidak akan tahu. Janggar ilmu kuat Ki. Dia tidak akan mati Ki. setinggi-tingginya ilmu manusia, Alek, tetap kita memerlukan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, Alek, tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa. Karena kita ini sebagai manusia tidak ubahnya seperti wayang yang dimainkan dari seorang dalang. Kita berjalan di muka bumi ini semuanya atas kehendak dari Yang Maha Kuasa. Termasuk ketika kita lahir ke muka bumi ini pun kita tidak pernah bisa memilih lahir dari seorang ibu seperti apa. Ingat, Alek, Aki paling benci ketika Perdi mencaci maki kedua orang tuanya karena terlahir dari orang yang miskin. Ingat, Alek, miskin kaya itu hanya derajat status sosial di hadapan manusia, tapi tidak ada itu di hadapan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Semakin kita banyak diuji, maka itulah cara terbaik Tuhan untuk mengangkat derajat setiap manusia yang diciptakannya. Kau ingat, Alek, ketika kau terlahir ke muka bumi ini, kau pun tidak bisa memilih lahir dari rahim seorang ibu seperti apa. Jadi seburuk apapun orang tua kita, jaga dan muliakanlah. Karena apa? Karena aku yakin kedua orang tua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang nyata di muka bumi ini. Jangan pernah kau sia-siakan kedua orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Jangan hanya karena harta, hanya sertifikat, hanya kemewahan yang dijanjikan dari Tesan Mahesa, kau rela melakukan apa saja sampai kau meninggalkan kedua orang tuamu di dusun. Bahkan dia memberikan nasihat pun kau tidak dengarkan lagi, Alek. Setan semua. Kalau kau tidak bisa bicara baik-baik. Mana gurumu? Mana gurumu? Apakah benar gurumu bisa menyelamatkanmu di sini, Alek? Mana gurumu? Tunjukkan di mana gurumu? Karena yang aku lihat tadi ada dua sosok manusia hitam yang berkelebat di sini. Tunjukkan di mana keberadaannya. Kenapa? Dia selalu mengintai Gubuk Selamat. Dia akan datar Ki. Dia akan. Ayo kami. Gurunya berada di sana tadi katanya. Aku ingin melihat dua guru iblis tersebut. Hei, ke sana! Keluar kau! Jangan kau coba utus Alek untuk datangi ke sana. Hati-hati kami. Jangan dilihat. Memang ada dua sosok berkelebat di sini tadi. Hei, ke sana! Hati-hati kami. Baik, jangan-jangan nanti memang Alek sengaja diutus ke sini
Agar apa? Agar bisa mengecoh dan selamat. Hati-hati, kameramen. Kalian lihat. Jangan-jangan sosok itu berkelebat di sini. Hati-hati kameramen. Kita akan kedatangan dua tamu iblis yang selama ini selalu meneror kita. Astagfirullahaladzim. Aku tidak menyangka ada kekuatan lain yang sengaja ingin membebaskan Bos Gimon. Tapi kameramen, Alek tadi, jangan-jangan Alek tadi sudah didatangi kameramen. Hati-hati kameramen. Kameramen, Alek tadi sudah tidak ada. Hei Alek, kemana kau Alek? Tinggal kita terkecoh. Tadi Alek terkapar di sini kameramen. Tapi kemana saat ini dia? Hei Alek! Jangan-jangan dua guru tadi berpisah untuk menyelamatkan Alek. Ayo kameramen, kita ketek saja. Di mana keberadaan Alek? Hei Alek! Mana kau Alek? Siapa yang bisa membangkitkan Alek dari terkapar di hutan ini? Hati-hati kameramen, kita tidak tahu. Kemana? Ayo kan. Tapi di sini banyak sekali aura-aura hitam yang mengikuti jejak di sana. Hei Alek, keluar kau Alek! Kita kecolongan kameramen. Aki tidak menyangka. Aki kira tadi Alek sudah terkapar tewas di hadapan keselamat. Tapi memang benar, dua sosok yang hitam yang Aki lihat berkelebat tadi sengaja menyelamatkan Alek. Hei, kameramen! Hei, mau kemana kau Alek? Ayo kemana? Ayo kemana Alek? Ayo kameramen, kita ikut kameramen. Nampaknya memang dua sosok iblis tadi berkelebat membawa Alek ke sini. Alek masih merintih kesakitan. Aku yakin dadanya yang Aki hantam tadi masih penuh dengan luka dalam. Hati-hati kameramen. Yang Aki lihat tadi mereka berlari ke arah sini. Hei Alek! Hei ke sana, keluar kau! Ini mereka menambah ancaman kepada kita. Aki akan terus mengejar Alek. Dan jangan sampai mereka benar-benar menyerang dari padepokan dari Bangka Lampung. Hati-hati kameramen. Aku akan memberanikan diri mengejar ini keberadaan Alek. Kameramen, ini jejak. Ini bekas kehidupan kameramen. Ini ada apa kameramen? Ini nampak ada hal aneh di tempat ini kameramen. Jangan-jangan mereka sudah memasang sesuatu di hutan ini kameramen. Apakah ini pertanda yang dilakukan dari iblis sama keteror? Apa yang ada di dalam sini? Kenapa yang aku lihat tadi ada sesuatu yang aneh di sini? Jangan-jangan ini sengaja ditanam dari dua pendekar iblis itu untuk menyelamatkan Alek. Karena yang aku lihat setelah menggali ini, di sana tidak ada lagi kehidupan. Kemana Alek tadi? Tapi aku penasaran sekali. Sebenarnya apa? Apa ini kameramen? Apa? Kenapa banyak sekali hal-hal yang aneh? Ini nampak seperti fosil tulang manusia yang sudah lapuk. Dan sudah kameramen. Aki akan mengejar Alek tadi. Biarkanlah ini sebagai pertanda bahwa memang dua iblis itu berasal di sini. Kameramen tunggu di sini. Aki akan memasuki hutan ini karena tempat ini nampak berbahaya sekali. Kameramen tunggu di sini. Jangan sampai kameramen terjadi sesuatu karena tempat ini sangat berbahaya. Hei Alek, sini kau Alek!